wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita masuk pertemuan ke-6 yang membahas tentang penelitian pembelajaran mesin. Ya, di sini kita ada membahas tentang standar proses penelitian. Jadi dalam membuat sebuah penelitian, jadi ada standarnya. Jadi standar lintas industri yang jelas yaitu industri, ya, alat dan aplikasi. Jadi ini adalah standar lintas industri, ya. Oke, untuk proses standar lintas industri untuk data mining atau disebut cross industry standard process for data mining, ya, atau CISP naming yang dikembangkan tahun 96, ya. Oke, ini ada suatu standar pemrosesan data mining yang telah dikembangkan di mana data yang ada akan melewati setiap fase yang terstruktur. Ingat, dalam proses penelitian harus melalui beberapa fase. Ya, fase itu nanti terstruktur dan terdefinisi dengan jelas dan efisien. Nah, disinilah dari SDM nanti menyediakan proses standar yang tidak tersedia dan yang tersedia secara bebas. Nah, untuk memasukkan data mining ke dalam strategi permasalahan umum dan unit bisnis atau riset. Ya, bisa kamu lihat di sini adalah sebuah proses. Di sini ada bisnis, ada resource, ada understanding fase, masuk ke data understanding, ya, fase data standing, kemudian masuk ke fase data preparation, kemudian model fase, kemudian evaluasi, kemudian pengembangan. Nah, ini saling berputar. Jadi kita ulang sedikit tentang cross industry standard process for data mining. Itu salah satu model pemrosesan yang tadi berbasiskan data mining framework yang awalnya dikembangkan tahun 1996, dibangun oleh 5 perusahaan yang Integral Solution atau ISL, Teradata, Daimler AG, NCR Corporation, dan Okra. Jadi framework ini nanti kemudian dikembangkan oleh ratusan organisasi dan perusahaan di Eropa. Jadi menjadi sebuah standar, yaitu menjadikan metode standar non proprietary, ya, bagi data mining. Jadi fase pertamanya itu dipresentasikan oleh Chris DM Sigmorok di Brussels tahun 99, ya. Oke, jadi banyak hasil penelitian yang mengungkap bahwa Chris DM adalah data mining model yang masih digunakan secara luas di kalangan industri. Jadi sebagian nanti disebabkan karena tadi keunggulannya dalam menyelesaikan banyak persoalan dalam proyek data mining. Ya, oke. Jadi di sini juga berdasarkan survei, ya, penggunaan metodologi, ya, yang di sini memperlihatkan pengguna Chris DM tahun 2002 mencapai 61%. Jadi kemudian turun, ya, di 2004 sekitar 40%, kemudian menurun lagi. Jadi jumlah pengguna metode ini masih terbilang lebih banyak daripada menggunakan metode lain. Jadi model ini nanti memberi gambaran tentang siklus data mining Chris DM yang mempunyai 6 tahapan. Ya, 6 tahapan yaitu tadi ada business understanding, data understanding, data preparation, modeling evaluation, dan deployment, seperti lihat di gambar seperti ini, ya. Nah, nanti masing-masing tahap ini akan dijelaskan sebagai berikut. Ya, berikutnya kita bahas tentang fasenya, yaitu tadi, yaitu fase pertama, yaitu understanding fase, yaitu termasuk tahap pertama dalam Chris DM yang termasuk bagian yang cukup vital. Jadi tahap ini nanti membutuhkan pengetahuan tentang objek bisnis, ya, jadi bagaimana membangun atau mendapatkan data dan bagaimana juga mencocokkan tujuan pemodelan untuk tujuan bisnis sehingga model terbaik yang dapat dibangun. Jadi kegiatan ini nanti dilakukan antara lain menentukan tujuan dan persyaratan secara keseluruhan, ya, nanti diterjemahkan tujuan tersebut, ya, serta nanti menentukan batasan, ya, atau pembatasan dalam perumusan masalah data mining, dan selanjutnya nanti persiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini fase pertama, ya, bisa kamu baca di sini, yaitu strategi awal untuk mencapai tujuan awal secara pokoknya. Nah, berikutnya masuk ke data understanding fase. Ya, jadi di sini secara garis besar untuk memeriksa data. Tadi di sini
mengidentifikasikan masalah dalam data. Jadi tahap ini nanti memberi fondasi analitik untuk sebuah penelitian dengan membuat ringkasan atau summary. Artinya di sini ada summary atau kesimpulan dan mengidentifikasi potensi masalah dalam data. Jadi tahap ini nanti dilakukan secara cermat dan tidak terburu-buru, seperti visualisasi data, ya, oke, atau dihubungkan dengan tadi insight-insight ya yang sulit didapat jika dihubungkan dengan sumber datanya. Jadi jika ada masalah pada tahap ini nanti yang belum terjawab, maka akan mengganggu pada tahap modelnya. Jadi pada dasarnya ringkasan dari summary data berguna untuk mengonfirmasi apakah data terdistribusi seperti yang diharapkan atau mengungkapkan penyimpangan yang tak terduga yang diperlukan. Berikutnya data preparation ya, jadi bisa kamu lihat siapkan data mentah dan macam. Jadi pada dasarnya itu secara garis besar untuk memperbaiki masalah dalam data, kemudian membuat variabel divided. Jadi tapi nanti jelas membutuhkan pemikiran yang cukup matang atau usaha cukup tinggi untuk memastikan apakah data tepat untuk algoritma yang digunakan. Ya, jadi data preparation artinya dia mengetahui masa-masa pada data ya yang sudah diselesaikan. Jadi data sudah dapat digunakan ya, atau tahap ini merupakan tahap yang sering ditinjau kembali saat menemukan masalah pada saat pembangunan model, sehingga dilakukan interaksi sampai membuat hal yang cocok dengan data. Ya, jadi kegiatan di sini dilakukan antara lain memilih kasus dan parameter yang akan dianalisis atau disebut select data. Kemudian melakukan transformasi terhadap parameter tertentu atau transformation dan melakukan pembuatan data agar data siap untuk tahap model atau cleaning. Ya. Kemudian nanti ada modeling. Dari garis besar untuk membuat model prediktif atau deskriptif, jadi pada tahap ini nanti dilakukan menggunakan machine learning untuk menentukan terhadap teknik data mining atau alat bantu data mining. Jadi algoritma data mining yang akan diterapkan ini selanjutnya akan melakukan beberapa teknik dan algoritma data mining ya pada data dengan bantuan alat bantu. Nah, jika pun nanti diperlukan penyesuaian data ya terhadap teknik data mining tertentu, nanti bisa masuk tahap preparation. Jadi beberapa model nanti bisa dilakukan dalam klasifikasi, scoring, ranking, clustering atau vending relation dan characterization. Nah, ini di sini masuknya proses modeling. Yang berikutnya masuk ke evaluation, jadi melakukan interpretasi data mining yang dihasilkan dalam proses pemodelan. Jadi pada tahap sebelumnya ya. Jadi di evaluation ini dilakukan berbagai model nanti diterapkan pada tahap sebelumnya. Artinya dengan tujuan agar model yang ditentukan ya dengan tujuan yang ingin dicapai dalam tahap pertama atau dapat disesuaikan ya. Jadi modelnya ditentukan dapat sesuai dengan yang dengan tujuan yang ingin dicapai ya, jadi evaluasi ya bisa membaca di sini ya. Oke, berikutnya masuk deployment. Jadi tahap deployment atau rencana penggunaan model ada tahap yang paling dihargai dalam proses GRSP modeling ya. Jadi perencanaan untuk deployment dimulai secara business understanding dan harus menggabungkan tidak hanya sebagai untuk menghasilkan nilai model, tapi juga bagaimana mengkonversikan skor keputusan dan bagaimana menghubungkan keputusan dalam sistem operasional. Jadi pada akhirnya pada sistem deployment fase ini ia harus mengakui bahwa tidak ada model yang statis. Jadi model tersebut nanti dibangun dari data yang diwakili berdasarkan data waktu yang tertentu. Jadi di sini pada waktu perubahan atau perubahan waktu dapat menyebabkan perubahan karakteristik data. Meskipun model pun nanti harus dipantau, kemungkinan bisa diganti dengan model yang sudah diperbaiki. Ya, ini adalah tadi materi pertemuan kita. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat ibadah puasa.
buka puasa juga ya kali ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.